Lihat podcastnya Om Ded yang menyindir salah satu oknum dokter yang menjual stem cell mini seharga 25 juta. Akhirnya saya percaya Om Ded kan, karena kredibilitas Om Ded boleh dipercayai. Saya akhirnya mencari apa sih itu stem cell. Stem cell itu adalah sel induk yang berasal dari tali pusat yang bisa membelah diri dan meremajakan sel-sel yang lain. Jadi dia bisa meregenerasi sel-sel yang sudah rusak, seperti sel di kulit, sel di tempurung lutut, dan beberapa sel-sel yang lain. Ada juga yang punya mungkin penyakit jantung, itu bermasalah selnya di sana, itu bisa diregenerasi dengan stem cell. Sel itu dari mana sih? Stem cell itu ternyata berasal dari tali pusat bayi. Jadi boleh dipastikan 99 orang itu tidak ada yang menyimpan tali pusatnya, karena sudah dikubur bersama hari-hari. Walaupun disimpan, itu pun harus disimpan di laboratorium, tidak sembarangan, bukan ditaruh di atas lemari, ditaruh di atas kotak atau seperti apapun itu. Jadi ada caranya tersendiri. Jadi bagaimana kalau seorang tidak menyimpan tali pusatnya? Dia harus mendapatkan donor tali pusat, dan itu harganya fantastis, hanya untuk satu sel bisa berkisar 1 sampai 1,5 M ber. Bisa dipastikan bahwa orang yang melakukan stem cell itu 1 dibandingkan 100 orang. Jadi boleh dikatakan itu memang susah sekali untuk melakukan stem cell, dan dikatakan Om Ded juga dia sampai mengatakan kalau dia pernah melakukannya, itu bagaimana caranya itu juga dilakukan. Ketika ada seorang dokter yang mengatakan bahwa stem cell mini seharga 25 juta, itu perlu dipertanyakan sel apa yang digunakan. Katanya ada sel dari tumbuhan, ada katanya sel dari apa, bla 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 bla. Terus situs dokter yang terkenal itu mengatakan hal seperti itu, dan beberapa juga ada jurnal yang ada di Google Chrome ataupun di Google biasa, semua internet mengatakan hal yang sama. Terus yang harus dipercayai yang mana? Apakah ini adalah pembodohan publik hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Saya juga kurang tahu ini. Saya harus berkata seperti apa. Ini sama seperti kasus kosmetik kan. Kosmetik sekarang itu banyak sekali beredar yang murah-murah. Ternyata ketika ada dokter detektif yang berani speak up, ternyata banyak sekali yang overclaim ya. Ternyata ini mengandung hidrokoinon, ternyata ini mengandung zat berbahaya. Dan itu membuka mata kita bahwa kita selama ini dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk meraup keuntungannya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Flexing. Dan itu tidak bagus untuk generasi kita mendatang. Apa jadinya kalau misalnya generasi kita tertanam flexing, akhirnya melakukan hal-hal instan untuk melakukan hal tersebut. Ayo sama-sama kita belajar untuk menjadi cerdas. Cerdas itu butuh kejelian kita menyaring apa yang ada di media maya.